Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yaitu Global Business dan Kolaborasi. Saya sendiri Muhammad Faisal Oksa dan teman saya Muhammad Fuad Jindar, Nilu Ayuno Priscilla, Dian Otistaume, Hatta Lari Melati, dan Mahbib Kusnandi. Yang pertama itu proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh arus material, informasi, dan pengetahuan di antara para peserta dalam proses bisnis. Sebuah proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau untuk mengeksekusi lebih baik dari para pesaingnya. Proses bisnis lainnya melintasi banyak daerah fungsional yang berbeda dan memerlukan koordinasi lintas departemen. Sebagai contoh, awalnya departemen penjualan menerima order penjualan, kemudian produk dikirim, departemen penjualan diberitahukan tentang pengiriman dan mempersiapkan untuk mendukung pelanggan dengan menjawab panggilan atau memenuhi klaim garansi. Hal-hal yang mendukung proses bisnis antara lain, pertama itu aliran material, informasi dan pengetahuan peserta dan proses bisnis, dan cara unik organisasi dalam mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Sekian, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dian Otistaume, stambuk C 201 19305. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi dari proses bisnis, yaitu proses bisnis pada bidang kegunaannya. Yang pertama yaitu manufaktur dan produksi. Proses bisnisnya yaitu perakitan produk, memeriksa kualitas, memproduksi tagihan bahan. Yang kedua yaitu penjualan dan pemasaran. Proses bisnisnya itu mengidentifikasi pelanggan, membuat pelanggan sadar akan produk, dan menjual produk. Kemudian yang ketiga, keuangan dan akuntansi. Proses bisnisnya yaitu membayar kreditor, menciptakan laporan keuangan, dan mengelola rekening kas. Kemudian yang keempat, ada sumber daya manusia. Di sini proses bisnisnya yaitu memperkerjakan karyawan, mengevaluasi kinerja karyawan, dan mendaftarkan karyawan dalam rencana tunjangan. Ya baik, saya akan melanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu tipe-tipe sistem informasi. Ada 4 dari tipe sistem informasi melayani tingkatan organisasi yang berbeda. Yang pertama ada operational system atau sistem pada level operasional, yaitu mendukung manajer operasional dengan menyimpan berbagai aktivitas elementer dan transaksi dari organisasi, misalnya penjualan, aliran material dalam perusahaan maupun pengkajian. Kemudian yang kedua ada knowledge level system. Di sini mendukung knowledge workers dan data workers di sebuah organisasi. Kegunaan sistem pada level ini adalah membantu mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis dan untuk membantu organisasi untuk mengendalikan pekerjaan administrasi. Kemudian yang ketiga ada manajemen level system. Level ini biasanya menyediakan laporan secara periodik tentang data tertentu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, strategi level. Sistem membantu perencanaan jangka panjang oleh para manajer senior. Perhatian utamanya terletak pada mengantisipasi perubahan pada lingkungan luar ke dalam organisasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Ayuno Priscilla. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yakni mengenai 6 tipe utama sistem informasi. Yang pertama yaitu Transaction Processing System. Sistem ini adalah sistem yang terkomputerisasi yang menjalankan dan menyimpan transaksi rutin sehari-hari untuk menjalankan bisnis. Tip input pada sistem ini adalah transaksi dan kejadian. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, dan memperbarui data. Yang kedua yaitu Knowledge Work System. Sistem ini adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Input pada sistem ini adalah spesifikasi perancangan, sementara proses dalam sistem ini adalah modeling.
Sistem informasi yang ketiga yaitu Office Automation System. Sistem ini adalah sistem komputer seperti pengolah kata, email, dan sistem penjadwalan yang didesain khusus untuk meningkatkan produktivitas dari data workers di organisasi. Dan tipe sistem informasi yang keempat yakni Management Information System. Management Information System adalah sistem informasi pada manajemen level sebuah organisasi yang melayani fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang dibuat dengan menyediakan ringkasan rutin dan laporan periodik. Tipe sistem informasi yang kelima yaitu Decision Support System. Sistem ini adalah sistem informasi di manajemen level sebuah organisasi yang mengkombinasikan data dan model analisis yang rumit untuk mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur dan semi-terstruktur. Dan tipe yang terakhir yaitu Executive Support System. Sistem ini adalah sistem informasi pada strategic level sebuah organisasi yang dirancang untuk tujuan pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Input pada sistem ini adalah aggregate data dan proses dalam sistem ini adalah interaktif. Sekian materi yang saya bawakan, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya, bisnis membutuhkan sistem khusus untuk mendukung kolaborasi dan kerja tim, di mana kolaborasi bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan SPLIS. Ada beberapa hal yang membuat kolaborasi dan kerja tim ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan pada saat ini. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan kerja lebih profesional dibandingkan sebelumnya. Mengubah organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan kerja tim. Sebuah survei baru-baru ini terhadap manajer bisnis dan sistem informasi secara global menemukan bahwa investasi dalam teknologi kolaboratif mengarah pada peningkatan kinerja organisasi yang memberikan pengembalian 4 kali lipat dari nilai investasi yang dibelanjakan. Dengan keuntungan terbesar dirasakan oleh penjualan, pemasaran, dan fungsi penelitian dan pengembangan. Platform kolaborasi dan bisnis jaringan sosial. Platform yang paling banyak digunakan dalam sistem konferensi audio dan konferensi video berbasis internet. Yang pertama, Virtual Meeting System. Kedua, Google Apps. Ketiga, Microsoft SharePoint. Keempat, Lotus Notes. Membangun budaya kolaborasi dan proses bisnis. Budaya bisnis kolaboratif dan proses bisnis sangat berbeda dengan organisasi yang mengatur dan mengendalikan. Manajer senior bertanggung jawab untuk mencapai hasil, tetapi tergantung pada kelompok karyawan untuk menerapkan dan mencapai hasil tersebut. Kebijakan, produk, desain, proses, dan sistem terkait erat dengan kelompok di setiap tingkat dalam organisasi dalam merancang, membuat, dan membangun. Anggota tim diberi penghargaan atas kinerja mereka. Fungsi manajemen menengah adalah untuk membentuk tim, mengkoordinasikan pekerjaan mereka, dan memantau kinerja mereka. Budaya bisnis dan proses bisnis dalam organisasi bisnis lebih bersifat sosial. Dalam budaya kolaboratif, manajemen senior membangun kolaborasi dan kerja sama tim sebagai bagian penting dari organisasi dan biasanya menerapkan budaya kolaborasi di antara pejabat senior dalam organisasi bisnis. Alat dan teknologi untuk kolaborasi dan kerja tim. Saat ini ada banyak sekali alat yang dirancang untuk menghadapi kenyataan bahwa untuk sukses di tempat kerja, semua bergantung satu sama lain, bersama karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Teknologi yang saat ini digunakan perusahaan antara lain email dan pesan instan. Email dan pesan instan telah dianut oleh perusahaan sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi untuk mendukung kinerja interaksi
Bahkan saat ini dalam tugas kuliah saya juga menggunakan email sebagaimana yang sedang saya kerjakan. Jaringan sosial dengan cepat menjadi alat perusahaan untuk berbagai ide dan berkolaborasi antara interaksi berbasis kerja di perusahaan. Wiki adalah alat ideal yang menyimpan dan berbagi pengetahuan dan wawasan perusahaan. Dunia virtual, dunia maya, di mana perangkat perusahaan dapat memproses atau mengolah apapun yang telah dilakukan pada sistem informasi manajemen berbasis internet. Perkenalkan, nama saya Atala Rania Melati, Stambuk C201-19-7. Saya akan melanjutkan fungsi sistem informasi dalam bisnis. Bisnis membutuhkan sistem informasi untuk beroperasi saat ini, dan mereka menggunakan banyak jenis sistem. Pengguna akhir ini mengelola sistem mereka dari sudut pandang bisnis, tetapi mengelola teknologi memerlukan fungsi sistem informasi. Sistem informasi khusus yang terbagi atas: pertama, Departemen Sistem Informasi, dan yang kedua atau yang terakhir, mengatur fungsi sistem informasi. Sekian dari video kelompok kami. Terima kasih.